Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridai, memberkahi kita semua. Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih puasa Bapak Ibu? Oh iya. Ini Bapak Ibu nih lebarannya Sabtu apa Ahad? Oh tergantung pemerintah. Mudah-mudahan lah. Pemerintah hari Ahad, Muhammadiyah hari Jumat. Iya, tenang. Iya. Pemerintah mungkin mudah-mudahan kalau tidak ada halangan hari Sabtu. Muhammadiyah hari yang kita khawatirkan ada yang ikut puasanya di Muhammadiyah kemudian lebarannya di pemerintah. Jadi 31 hari dia puasa. Atau sebaliknya, puasanya di pemerintah, lebarannya Muhammadiyah. Itu bagus juga. Yang mana yang yang mudah yang mudah diikuti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kajian kita nampaknya agak sedikit spesial. Ini agak tumben pula kan begitu. Dari dosa besar melompat ke dosa yang lebih besar lagi gitu. Karena memang persoalan dosa besar ini banyak macamnya. Termasuk pendusta itu adalah dosa besar. Dusta adalah dosa besar. Sampai ada yang mengatakan ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Kepala daripada segala dosa itu adalah dusta. Jadi sekali orang itu berdusta, udah itu berdusta terus dia. Apalagi kalau dia berdusta kemudian selamat dia. Oh, makin jadi. Maka dustanya makin banyak dia. Makanya ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Yang kedua, ada namanya al-kibru. Al-kibru itu kesombongan. Nabi juga pernah bilang, ra'su kulli khati'atin al-kibru. Sumber masalah itu adalah kesombongan. Ra'su kulli khati'atin al-kibru. Sumber masalah adalah sombong. Kalau sumber dosa adalah itu dusta, kalau sumber masalah, kesalahan, khata, itu adalah al-kibru, kesombongan. Dua-dua ini masuk dalam sifatnya Dajjal itu. Sombongnya, angkuhnya, dustanya, ya sama. Kedua-dua ini itu adalah dosa besar. Makanya kalau ada umat muslim, orang mukmin dia, muslim dia bukan mukmin, orang muslim dia, sombong dia, angkuh dia, itu pelaku dosa besar juga. Bahkan orang sombong ini lebih parah lagi. Kalau ada penyembah berhala tidak lebih berbahaya daripada orang-orang yang sombong. Orang sombong ini dia mempertuhankan diri dia sendiri. Mempertuhankan diri dia. Masih mending ada makhluk lain yang dipertuhankan. Tapi sebenarnya nggak ada mendingnya ya. Tapi sama aja. Kalau kita lihat itu pada masa Nabi Musa alaihissalam itu ada namanya Samiri namanya. Nah ini nanti termasuk makhluk songong itu. Samiri ini pernah diceritakan, salah satunya juga pernah diceritakan di dalam Al-Quran itu. Samiri ini itu menjadi isyarat persoalan Dajjal. Jadi isyarat persoalan Dajjal. Samiri. Nah Samiri ini itu dia dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan? Punya kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh Samiri ini hampir sama dengan kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga banyak yang menyembah Samiri dan mempertuhankan. Nah karena banyak yang mempertuhankan Samiri, jadinya lebih baik lagi. Mereka anggap Samiri ini Tuhan, akhirnya Samiri ini sombong. Makanya bahasa sombong itu lebih berat daripada contoh Fir'aun. Ketika dia menganggap diri dia Tuhan, sombong apa tak sombong? Sombong. Ra'su kulli khati'atin. Qarun ketika dia mengatakan harta itu adalah hasil pencarian dia, sombong apa tak sombong? Sombong. Begitu juga. Nah kalau ada manusia beribadah merasa
cukup dengan ibadahnya juga sombong, kata Imam Ghazali. Nah, itu lebih berat lagi. Cuma belum masuk dalam kategori dajjal, enggak masuk dia. Nah, belum masuk dari kategori dajjal. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang judul kita itu Dajjal, apa judulnya, Bang? Dajjal muncul di Khurasan. Apakah Dajjal muncul di Khurasan? Sebelum kita berbicara tentang Khurasannya, kita bicara Dajjal dulu, Pak. Udah pernah kita bahas di sini Dajjal, Pak Ketua? Belum ya? Oh, ini baru kali pertama. Wah, ini panjang cerita ini. Bapak Ibu, Dajjal itu ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu pembahasannya ada dua. Ini saya singkatin aja ya, saya singkatin. Dajjal itu pembahasannya ada dua. Ada manusia yang berkarakter Dajjal, ada makhluk Dajjal itu sendiri. Kata Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi dajjaluna kadzabun. Sayati 'alan nasi dajjaluna kadzabun. Akan datang satu masa kepada kalian, kata Nabi, sayati 'alan nas, terhadap manusia, dajjaluna kadzabun. Manusia-manusia yang berkarakter seperti Dajjal. Apa karakter Dajjalnya? Karakternya adalah pendusta. Kadzabun. Kalau kadzibun berarti dia pendusta, dia masuk satu orang yang berdusta. Kadzibani, dua orang yang berdusta. Kalau kadzibuna, banyak sekali yang berdusta. Tapi kalau pakai kadzabun, saking banyaknya manusia yang berdusta, memang itu karakter yang melekat pada manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak di antara Bapak Ibu yang enggak pernah bohong? Angkat tangan, yang tidak pernah bohong. Berarti Dajjal semua ini. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini cuma sekedar intermezzo. Kalau kita bicara tentang Dajjal, kita bicara tentang nifak, munafik juga. Para pendusta itu, orang-orang pendusta itu salah satu sifatnya Dajjal dusta. Salah satu sifatnya atau karakternya orang munafik dusta. Makanya nanti pengikut Dajjal itu salah satunya orang munafik. Dajjal punya sifat dusta. Orang munafik punya karakter dusta. Ada kesamaan? Ada kesamaan? Apa kesamaannya? Dusta. Makanya disampaikan oleh Nabi, Dajjaluna kadzabun. Mereka para pendusta-pendusta dimiripkan atau disamakan karakternya itu seperti Dajjal. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sama, akan muncul satu masa, kata Nabi, orang-orang, manusia-manusia karakter-karakternya seperti Dajjal. Bukan pada kelebihannya, tapi pada aspek dustanya. Itu yang pertama. Ini adalah model Dajjal yang pertama. Sementara yang kedua ada namanya Masihid Dajjal. Nah, siapa Masihid Dajjal ini? Masihid Dajjal inilah yang disebutkan oleh para ulama. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tentang akan muncul satu masa atau 10 tanda datangnya kiamat besar. Satu di antara 10 tanda kiamat besar itu, yang pertama itu adalah munculnya Dajjal. Yakhruju ad-Dajjal, keluarnya Dajjal, kata Nabi, bil masyriq, dari arah timur, wa huwal Khurasan, dan itu adalah dari Khurasan. Satu. Yang kedua, kata Nabi cuma sampaikan pada komanya, yakhrujud Dajjal bil masyriq, akan muncul Dajjal dari arah timur. Nah, diperkuatlah dengan hadis yang tadi, wa huwal Khurasan, dan dia adalah Khurasan. Nah, Bapak Ibu, Khurasan ini adalah provinsi, masuk namanya Khurasan Raya namanya. Salah satu provinsi yang ada di Iran. Dan provinsi yang ada di Iran ini, dia nanti Khurasan ini berdekatan dengan dua negara. Satu Afghanistan, yang kedua Pakistan. Nah, nanti di sini ada spekulasi-spekulasi tertentu yang mengatakan yang dimaksud dengan Khurasan itu adalah salah satunya yang berdekatan dengan daerah-daerah tepi-tepi pantai itu, yang berdekatan dengan Afghanistan dan Pakistan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi cuma mengatakan wahuwal Khurasan, dan itu adalah Khurasan, kata Nabi. Nanti kita lihat Bapak Ibu siapa Khurasan itu dan bagaimana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dua macam Dajjal. Sekarang pertanyaannya, adakah Nabi berbicara tentang Dajjal itu secara Allah berbicara
tentang Dajjal itu secara spesifik dalam Al-Quran. Tak ada. Kalau Bapak Ibu tanya, ada tidak dalil Al-Quran tentang Dajjal? Tidak ada. Nabi tak ada sebutkan dalam Al-Quran. Cuma disebutkan oleh Nabi dalam hadis, itu saja. Makanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ini juga menjadi persoalan bagi sebagian kalangan yang mengatakan, mengapa sebesar ini fitnahnya Allah tak sebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu yang menjadi persoalan sebagian kalangan. Tapi terlepas daripada apapun itu, kalau kita merujuk kepada pemahaman, kalau kita merujuk kepada pemahaman baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat makna Al-Quran dan hadis, kalau yang tidak ada di Al-Quran itu belum tentu tidak ada di hadis. Kalau ada di hadis, bisa jadi penjelasan yang ada di Al-Quran. Jadi begitu modelnya Bapak Ibu. Maka dua ini tidak akan pernah terpisah. Al-Quran dan hadis. Itu tak bisa dipisah. Karena hadis menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sifatnya umum. Makanya dikatakan oleh sebagian para ulama Al-Quran itu mengatakan tentang cerita Dajjal itu ada kesamaan pada umatnya Nabi Musa yang namanya disebut sebagai Samiri. Samiri itu umurnya ditangguhkan ila yaumis sa'ah. Jadi umurnya Samiri ini ditangguhkan sampai hari kiamat. Makanya disebutkan di situ apakah yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah Samiri atau ada makhluk lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk pada poin yang pertama. Dajjal yang bersifat atau manusia yang bersifat seperti Dajjal. Kita lihat dulu karakter Dajjal. Yang pertama adalah pendusta. Kalau kita mengatakan pendusta, kata Nabi, akan muncul satu masa sab'una kadzab, kata Nabi. Dinukil oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu hadis yang berbicara tentang munculnya para pendusta. Ada hadis pertama mengatakan 30 para pendusta. Tapi dari hadis yang lain mengatakan 70 para pendusta. Lah kalau kita rujuk kepada 70 dan 30 para pendusta itu, kalau kita tengok sekarang, itu sebenarnya tak sebanding itu. Sekarang ini tak sampai dari mungkin 0,001% lah. Jadi 370 itu. Saking banyaknya manusia yang berdusta hari ini. Kalau bahasa yang lain mengatakan tidak ada manusia yang tidak pernah berdusta. Maka apakah dusta yang sedikit dan besar, kecil dan besar itu menjadi sama ketika mereka menjadi mendapatkan label yang disebut dengan Dajjal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau merujuk kepada hadis Nabi, tidak begitu modelnya. Kata Nabi, orang-orang yang bersalah itu dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia tidak Dajjal itu. Kalau dia tidak bertobat, dia baru disebut dengan Dajjal. Jadi Bapak Ibu yang pernah berdusta, bertobatlah. Bertobatlah biar tidak terjebak dalam karakternya. Dan jadi sekarang ini banyak begitu. Sudah dia yang salah, sudah pendusta pula, dia tak mau salah pula. Nah, itu yang disebut dengan Dajjal beneran itu. Itu Dajjal betul itu, Pak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sifatnya Dajjal? Manipulasi, suka memutarbalikkan fakta. Nah, manusia sekarang begitu. Melalui kekuatan media, maka banyak sekali fakta yang diputarbalikkan hari ini. Pakai apa cara memutarbalikkannya? Menggunakan media. Menggunakan media sosial seperti yang dilakukan oleh Abu Janda. Ada namanya Half of Truth namanya. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kelihatan sekali ada satu pemuda, entah petua, yang jelas itu dia ini sedang berdebat dengan seorang tokoh pakar hukum. Nah, dia mencoba memutarbalikkan fakta. Dalam sejarah itu Indonesia punya hutang terhadap Palestina. Kata beliau, tidak ada itu Indonesia punya hutang terhadap Palestina. Itu kalau orang yang ingin memutarbalikkan fakta. Padahal dalam sejarah diakui oleh beberapa dengan keterangan-keterangan yang cukup valid. Pakar sejarah mengatakan memang termasuk salah satu negara
yang memberikan bantuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Dan termasuk yang pertama, salah satu di antara beberapa negara yang masih masuk dalam kategori awal-awal yang mengakui kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia itu negaranya Palestina. Nah, datanglah ini Permadi ini, Abu Janda ini, dia kata bahwa dia kan namanya Permadi kan? Hah? Ya agak-agak mirip lah dengan Dajjal itu. Jadi dia buat putar balikkanlah fakta. Nah, beginilah kondisi kita sekarang. Nah, orang-orang seperti ini itu akan diberi panggung. Kenapa? Untuk ya nggak tahu apakah untuk mengelabui dunia, untuk mengelabui media, untuk mengelabui kebenaran. Yang jelas kedatangan Dajjal itu tujuannya adalah memutarbalikkan fakta. Yang salah itu benar, yang benar adalah salah. Ketika di tangan Dajjal ini, manipulasinya Dajjal yang paling berbahaya itu adalah ketika tangan kanannya itu yang dia sebut surga, maka hakikatnya adalah neraka. Kalau di tangan kirinya ada neraka, hakikatnya adalah surga. Inilah yang disebut dengan kehebatan yang dimiliki oleh Dajjal, manipulasi. Jadi manipulasinya itu, nah itu juga yang dilakukan oleh Samiri. Samiri memiliki kelebihan, yang kelebihan dimiliki oleh Samiri ini hampir serupa dengan kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan. Disitulah para pengikut-pengikutnya Nabi Musa itu, umatnya Nabi Musa terpedaya dengan kehebatan Samiri. Disinilah Bapak Ibu dalam riwayat itu dikatakan ketika Samiri ini tidak lagi bisa dibendung, disitulah kemudian Samiri ini diikat. Itulah makanya ada yang mengatakan bahwa bisa jadi Samiri ini adalah Dajjal yang dinanti-nanti. Baik, kembali kepada poin yang tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi kita berbicara tentang karakter manusia yang menyerupai Dajjal. Yang ketiga, perkataan Dajjal itu manis. Perkataan Dajjal adalah manis. Apa maksudnya? Membuat orang tertipu, membuat orang terpedaya. Makanya Bapak Ibu ketika Dajjal itu nanti dia sampai ke kota-kota besar, itu ketika Dajjal menginjakkan kaki di kota besar itu orang-orang yang ada di pedesaan itu akan datang. Mengapa mereka datang? Terpedaya dengan kehebatan Dajjal, terpedaya dengan lisannya Dajjal. Makanya hari ini itu banyak yang seperti itu. Manis di lidah, pahit di hati. Maksudnya bagaimana itu? Nah, itu dia petuah atuk kita pagi hari ini. Apa tadi itu? Tolong dicatat nih. Mulut berkata, hati berdusta. Itulah yang nifak sesungguhnya. Kata Hasan Al-Basri, izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran yang sama. Itu yang tadi dikatakan beliau tadi. Mulut berkata, hati berdusta. Tolong kalian catat itu. Jadikan judul kalian itu. Salah satu karakter Dajjal adalah mulut berkata, hati berdusta. Baik. Kembali kepada poin tadi. Nah, Dajjal. Di sini Bapak Ibu, Nabi menunjukkan kepada kita dalam hadis-hadisnya, begitulah banyaknya manusia di akhir zaman itu yang menyerupai karakter-karakter Dajjal. Ketika Dajjal itu nanti turun ke muka bumi ini, ketika dilepaskan atau terbuka rantai-rantainya, menjadi satu persoalan serius bagi orang-orang yang ketika itu berada dalam dua kondisi, antara beriman ataupun kufur. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain mengatakan la yanfa'u imanuhum. Jadi ketika Dajjal itu muncul itu iman kita sudah enggak bermanfaat. Iman kita ini sudah enggak bermanfaat. Tapi mungkin dalam satu riwayat mengatakan bahwa ketika Dajjal itu muncul, orang-orang beriman itu sudah tiada. Makanya saya kalau boleh berhusnuzon, ini atu-atu awani sudah tidak ada nanti ini ketika Dajjal muncul itu. Insya Allah, amin. Memang harus begitu. Tapi kalau nanti ada pula dia pas Dajjal muncul, itu kan curiga juga kita berapa panjang umurnya kan begitu. Baik. Nah itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan Masihid Dajjal.
Bapak Ibu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dan Masih Dajjal. Itu kita baca dalam doa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sholat wajib, sebelum mau sholat wajib mau sholat sunnah, sebelum salam itu ada doa yang disunahkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami azab kubur. Itu kita, kemudian azab neraka jahanam, fitnah mahya, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah masihid dajjal. Itu. Nah, yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, fitnah masihid dajjal inilah yang disebut dengan dajjal yang sesungguhnya, yang berbentuk makhluk yang bertuliskan dajjal itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk. Siapa dajjal itu? Masihid dajjal itu. Masihid dajjal ini dalam hadis Nabi adalah makhluk yang akan keluar, yang akan muncul di akhir zaman sebagai pembuka tanda kiamat besar pertama. Jadi kalau sudah muncul Bapak Ibu dajjal itu, antara dajjal sampai hari kiamat besar itu, sampai hari kiamat itu tidak jauh jaraknya. Kenapa? Setiap antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain itu waktunya berdekatan. Contoh, dajjal muncul. Masa dajjal muncul, nanti akan selesai muncul Ya'juj wa Ma'juj. Tak lama berselang Ya'juj wa Ma'juj selama 40 hari, muncul lagi yang lain. Begitulah seterusnya sampai datangnya yang disebut dengan zalzalah. Apa itu zalzalah? Goncangan bumi. Apa itu goncangan bumi? Kehancuran yang sesungguhnya. Kapan itu? Di tanda kiamat terakhir, ketika matahari itu sudah tidak lagi terbit dari tempat asalnya. Dari mana matahari kita terbit Bapak Ibu? Dari timur atau barat? Dari timur dia terbit, tenggelamnya di salah terbalik apa? Atau balik ya? Oh, kiamat itu berarti. Jadi terbitnya dari sekarang terbitnya dari barat apa dari timur? Dari timur. Ya betul lah tadi. Terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Kan begitu? Ah, nanti terbalik. Nanti ketika sudah min maghribiha, ketika matahari sudah mulai terbit dari arah barat dan timbul kemudian di arah timur, tenggelam di arah timur, maka disitulah yang disebut dengan munculnya zalzalah. Kemudian akan muncul zalzalah besar. Tempat yang pertama akan hancur adalah Makkah wal Madinah. Dan itu batu akan berterbangan seperti kapas. Itulah yang disebut dengan kiamat yang sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan bayangkan betapa besarnya kiamat tersebut, tapi bayangkan sebesar apa iman kita. Karena kita berdoa kepada Allah itu, jangan sampai kita bertemu dengan hari kiamat. Kata Nabi, seburuk-buruknya kaum itu yang bertemu. Aswa'ul kaum, seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Tapi insya Allah saya yakin kita semua Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bertemu dengan Dajjal dan tidak bertemu dengan hari kiamat. Amin. Jadi Bapak Ibu, apakah ada sahabat yang bertanya sama Nabi tentang begini? Ada. Memang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ketika itu terjadi, bisakah engkau berdoa kepada Allah matikan kami? Jadi saking takutnya para sahabat itu, dia berdoa, minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar sahabat-sahabat ini dimatikan sebelum bertemunya dengan keadaan tersebut. Bapak Ibu pernah lihat ceritanya Yahya Waloni? Dia dalam ceramahnya sebelum wafat itu, dia bilang menunggu kematian, entah kapan datang, capek hidup, kata dia. Nah, itu ada disampaikannya dalam beberapa ceramah itu yang cukup viral itu. Dan dia kata bahwa aku selalu menunggu kematian itu, biar sudah capek hidup ini. Karena memang dengan kondisi-kondisi sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Dia sendiri, benar apa tidaknya terlepas daripada itu, beliau mengatakan sudah capek dengan fitnah dunia yang begini besar, yang begitu kejam, sehingga dia takut. Nah, maka dia berharap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata beliau wafat.
Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, kemudian apa karakter cirinya? Ciri daripada Dajjal tadi bertuliskan di jidatnya sini kafir, kafaro. Tapi kalau sekarang kan belum ada, Bapak nampak kan orang-orang yang ada tulisan jidat di sini kafir, belum ada kan? Nah, belum ada. Belum ada nampak di jidat mereka itu bertuliskan kafaro, belum ada. Yang kedua, bukan hanya kafir saja, matanya cuma satu. Nah, sekarang ada tak Bapak Ibu tengok orang mata satu? Ada Ustaz, si buta dari gua hantu. Mata satu, bukan begitu, bukan orang buta, bukan, ini tidak ada kaitannya dengan orang buta. Mata satu di sini, dia matanya cuma satu. Inilah yang disebut oleh para ulama makhluk yang sesungguhnya itu, yang berbentuk itu adalah seperti tadi, tulisan di sininya kafara, kemudian matanya cuma satu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tentang karakter itu. Jadi kalau nampak kita itu berarti itu Dajjal. Nah, apakah ada kehebatan Dajjal yang diberikan oleh Allah? Ada. Apa salah satu kehebatannya? Tunjuk langit, langit turun. Air hujan turun. Tunjuk mayit, mayit hidup. Makanya Bapak Ibu, perkataannya Dajjal itu berpengaruh, bisa memanipulasi, bisa membuat tipu daya manusia. Sehingga ketika Dajjal itu berbicara, seolah-olah yang diucapkan Dajjal itu adalah benar. Dan akan banyak manusia-manusia ini yang akan mengikutinya. Kemudian selanjutnya, di mana tempat keluarnya Dajjal? Kalau memang ternyata Dajjal itu akan datang, di mana tempat tinggalnya, tempat lahir keluarnya? Baik, tempat keluarnya Dajjal. Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah sesungguhnya dia Dajjal berada di laut Syam. Di mana laut Syam itu? Di mana Bapak Ibu? Yang sekarang menjadi rebutannya Yahudi. Nanti antara sungai, ada dua sungai. Pertama Efrat, yang kedua sungai Nil. Ini akan menjadi dua tempat misterius di akhir zaman. Dan menjadi satu batasan lintas daripada negara ya. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu syarat munculnya Dajjal itu kekacauan dunia yang tiada tara. Kekacauan yang begitu ekstrim. Baru muncul Dajjal. Pembunuhan antara satu dengan yang lain. Tidak nampak lagi kebaikan dunia. Barulah bisa dikatakan muncul Dajjal nanti. Baik. Kemudian dikatakan au bahrul Yaman, atau dari lautnya Yaman. La bal min qibalil masyriq. Tapi kata Nabi bukan dari situ, tapi dari arah timur. Kemudian dikatakan mahwa, apa itu? Min qibalil masyriq mahwa, dari sisi timur, dari arah timur. Siapa dia? Dari mana dia? Wa auma biyadihi ilal masyriq. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke arah timur. Nabi tunjuk ke arah timur. Baik, itu belum terlalu spesifik hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis kepada kami, beliau bersabda, "Ad-Dajjal yakhruj min ardin bil masyriq." Dajjal akan muncul dari arah timur. Yuqalu laha al-Khurasan. Dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, wa huwal Khurasan, dan dia adalah Khurasan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di mana letak Khurasan itu? Nah, Bapak Ibu boleh cek di Google di mana letak Khurasan. Nah, nanti akan ketemu. Khurasan ini salah satu di antara 31 provinsi yang ada di Iran. Satu di antaranya Khurasan. Kira-kira tanya di Google, "Hei Simbah Google, apakah Khurasan itu bagian daripada Iran?" Jawabannya, untuk Iran modern sekarang, secara administratif Khurasan masuk dalam lingkaran negara Iran. Sekarang sudah paham Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami? Pertanyaannya, betulkah perkataan Nabi tersebut? Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Apakah Nabi itu benar? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah perkataan Nabi itu betul?
Ibu-ibu, apakah perkataan Nabi itu betul? Pasti betul. Pasti betul. Hanya saja cara memahami kalimat-kalimat yang ada dalam hadis Nabi ini butuh ilmu untuk memahaminya. Nah, jadi bil masyrik ardun bil masyrik ini Bapak Ibu diterjemahkan oleh para ulama, itu salah satunya adalah Khurasan ini, merujuk kepada hadis Nabi yang memperkuat keberadaan hadis yang tadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus Khurasan? Kenapa sih kok dari Khurasan lahirnya atau munculnya Dajjal tersebut? Sekarang kita lihat dulu di sisi Iran ini. Di Iran ini, Bapak Ibu, ada 2 tempat yang dihuni oleh orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudinya. 1, Isfahan. Yang kedua, Teheran. Teheran ini salah satu pusat kota yang ada di Iran. Dan banyak sangat orang-orang Yahudinya. Yang kedua, Isfahan. Isfahan ini bagian kota di antara bagian-bagian yang ada atau di antara kota-kota yang ada di Iran. Satu di antaranya adalah Isfahan. Dan di Isfahan ini banyak daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Orang Yahudi tinggal di Isfahan. Sekarang muncul pertanyaan, lah kok bisa orang-orang Yahudi ini kok tinggal di Iran? Sampai sini kira-kira Bapak Ibu bisa beranggapan seperti apa? Apa mungkin Iran itu bertikai dengan Yahudi? Kawan atau lawan? Nah, berarti apa tidak mendukung Iran, mendukungnya Amerika? Oh tak juga, tidak mendukung Amerika juga beliau. Berarti tidak mendukung Amerika, tidak mendukung Iran. Terus kita dukung siapa? Oh, cerita dulu. Oke. Baik, betul. Itu cerita dulu. Nah, di dalam buku ini, Tafsir Sesat karangan Fahmi Salim itu khusus menceritakan tentang pengkhianatan Syiah. Nah, kita tak berbicara Irannya, tapi kita berbicaranya Syiah. Apakah sama Iran dan Syiah ini? Tidak sama pada awalnya. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Ini atau berapa SKS nih baru bisa selesai ini. Kita kembalikan Bapak Ibu, kita kembalikan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita, mengapa kok ada Yahudi di sini? Nah, ini kita kuliti sedikit sejarahnya. Kok bisa di Iran itu ada Yahudi? Nah, dulu ada namanya perang Persia dan Babilonia. Dulu orang Babilonia ini, raja-raja Babilonia ini pernah memperbudak orang Yahudi dalam satu dalam satu tragedi disebut dengan Sabi Babli. Namanya Sabi Babli. Sabi itu adalah Yahudi, kemudian Babli Babilonia. Jadi pembuangan, Sabi itu pembuangan. Jadi pembuangan di Babilonia, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia. Ustadz, Babilonia itu di mana? Sekarang namanya Irak. Sekarang namanya Irak. Mesopotamia pada masanya, Kufah pada masa Ali, sekarang namanya Irak. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi ini ketika dibuang ke Babilonia di Irak itu oleh raja-raja di sana, raja Irak, diperbudaklah Yahudi tadi. Sampai hari ini itu Yahudi tidak punya simpati yang kuat terhadap Irak itu. Karena memang mereka merasa diperbudak. Nah, nanti Bapak Ibu, dia punya kawan. Dan kawan itu sudah kontrak lama. Nah, itulah yang kemudian kerajaan besar pada masa kerajaan Babilonia sama, ada saingan kerajaan namanya Persia. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini sejarahnya. Persia itu dulu, sekarang namanya Iran. Lah kok bisa Ustaz ada orang Yahudi di situ? Dulu ketika Iran ingin menghancurkan Babilonia itu, berkhianatlah Yahudi-Yahudi yang diperbudak ini tadi bekerja sama dengan Persia. Itulah mengapa orang-orang Yahudi ini ada di Persia dengan 2 kontrak kerja. Kontrak kerja pertama, kalau nanti menang Persia atas Babilonia, maka orang Yahudi harus dikembalikan kepada tempat asalnya yang disebut dengan Palestina.
Palestina. Jadi dalam sejarah Persia ini termasuk negara pertama yang memberikan tanah kepada orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem, Palestina. Hah? Itu belum, masih panjang lagi. Ini masih Babilonia dan Persia. Belum masuk perang dunia pertama, masih panjang sekali. Ini jauh sekali. Masih panjang. Ini kalau kita kaji lagi perang dunia pertama, wah itu kacau lagi. Panjang lagi. Kapan waktu Pak kita bahas sejarah-sejarah begitu? Sangat minoritas sekali. Yahudi itu makhluk minoritas paling minoritas. Makanya dia sampai hari ini tidak pernah menjadi mayoritas. Yahudi tidak akan pernah menjadi mayoritas, selalu minoritas. Cuma Yahudi minoritas, pengikutnya mayoritas. Itu dia yang menjadi masalah. Jadi sama lah, beda-beda tipis saja tuh. Asal-asal sipit aja sedikit lah tuh. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Disinilah Bapak Ibu kontrak kerja kedua. Apa kontrak kerja kedua? Dibuatlah tempat. Jadi gini, oleh Persia, satu bentuk rasa terima kasih terhadap orang Yahudi yang membantu orang-orang Persia tadi, maka diberikanlah tempat di Iran, di Persia itu untuk orang-orang Yahudi tinggal. Apakah itu Isfahan secara utuh? Tidak begitu dulu. Ada ininya, ada sejarahnya. Dulu tinggal di kawasan Persia. Setelah tinggal beberapa lama dan beranak pinak mereka, diberikanlah satu tempat khusus untuk mereka untuk tinggal yang disebut dengan perkampungan Yahudi. Nama perkampungan Yahudi itu adalah namanya Isfahan. Jadi ada satu kota di Iran itu namanya Isfahan. Nah, Isfahan ini memang penghuninya adalah orang-orang Yahudi. Sekarang jumlah penduduknya ada sekitar 15, lebih kurang 15.000. Lihat hadis Nabi selanjutnya, Pak. Apa kata Nabi? Yakhrujud dajjal min Yahudiyah asbahan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud. Yahudi, kata Nabi, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan orang-orang Yahudi Asbahan ini ada berjumlah 70.000 yang akan mengikuti, menjadi atau mensupport daripada Dajjal. 70.000. Sekarang sudah berapa? Lebih kurang 15.000. Berarti butuh berapa lagi menuju 70.000? 55. Sekarang kita lihat, apakah cuma ada di Isfahan Yahudi itu? Tidak. Yahudi ada di Teheran. Teheran juga ada. Apakah sama Yahudi Teheran ini dengan Yahudi Isfahan? Berbeda. Apakah sama Yahudi yang ada dengan Yahudi yang ada di Isfahan? Berbeda. Apakah sama Yahudi yang ada di Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Amerika dengan Yahudi Isfahan? Tidak, berbeda. Yahudi Isfahan memiliki karakter sendiri, ciri khas sendiri. Tapi ada tapinya. Para pengamat mengatakan begini. Ketika Israel ini hancur, salah satu tempat yang akan mereka untuk pergi, salah satu tempat mereka untuk pindah ketika Palestina merdeka, salah satunya adalah Iran. Mereka tidak ke Eropa lagi. Dulu Bapak Ibu ada cerita mengapa kok Yahudi ini pindahnya ke Eropa dulu. Di Eropa banyaknya dulu. Ada di Prancis, Belanda, ada di Jerman, ada di Prancis, ada di Inggris, ada di Belanda, ada Amerika, dan lain sebagainya. Ini ada sejarahnya sendiri. Mengapa orang Yahudi itu lebih enak tinggal di Eropa daripada tinggal di sisi itu? Karena mereka nomaden. Jadi Yahudi ini adalah kelompok nomaden. Apa itu? Tidak punya tempat tinggal khusus. Makanya di situ mengapa Theodor Herzl itu meminta sebidang tanah kepada Sultan Abdul Hamid untuk dibangunkan perkampungan Yahudi. Nah, jadi pengkhianat itu Pak, ya berkawan sama pengkhianat kan kacau. Kita berkawan pula dengan pengkhianat. Makanya Bapak Ibu kita berdoa semoga Pak Prabowo ini keluar dari BOP gitu kan. Itu kan doa kita. Masalah benar tidak benar itu belakangan lah dulu. Kita berharap Pak Prabowo menarik diri daripada keikutsertaannya di BOP. BOP itu board of peace. Kenapa Pak? Itu yang kita khawatirkan sekarang nih. Mudah-mudahanlah panjang umur dia. Baik.
Kemudian adakah tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal? Ada. Tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal ada dua. Makkah, Madinah. Tapi bagaimana dengan yang di Palestina? Oh, jangan salah. Itulah sumber tempatnya perperangan besarnya nanti. Jadi Bapak Ibu sekitaran. Nah, sekarang kita lihat. Ada enggak di dalam hadis Nabi tentang persoalan Eropa? Ada enggak? Cuma ada satu. Romawi. Nah, Romawi itu sekarang itu disebut dengan Eropa. Romawi dulu itu bukan Eropa. Bukan Eropa dulunya. Masuk bagian daripada Konstantinopel. Nah, di Konstantinopel itu Turki. Di Turki itu kan ada dua tempat. Ada dua. Satu masuk Asia, satu lagi masuk Eropa. Disinilah dulu disebut dengan Romawi. Yang Romawi ini pernah menaklukkan Persia dan pernah ditaklukkan oleh umat muslim. Jadi gini Bapak Ibu, dulu ada perang antara Romawi dengan Persia. Di antara dua ini datanglah tengah-tengah, Pak. Siapa tengah-tengah ini? Tengah-tengah ini di antara perang antara Persia dan Romawi datang sekelompok kecil minoritas muslim. Satu di antara di sini ada namanya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini melakukan kerjasama dengan Persia. Yang satu saya lupa namanya bekerja sama dengan Romawi. Disinilah kekuatan umat muslim bisa mengobrak-abrik dua ini dan kedua-duanya ditaklukkan oleh muslim. Begitu kehebatan umat muslim pada masanya. Dikenal dengan sejarah Muhammad Al-Fatih. Itu dia Pak. Heroik banget muslim itu sebenarnya. Cuma kita tak bangga. Kita yang tak bangga dengan para pejuang-pejuang muslim kita nih. Kita kembalikan. Itu nanti kapan waktu kita cerita lagi kalau banyak. Panjang umur Pak. Baik. Dua tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Makkah, Madinah. Lah kok bisa begitu tidak dimasuki? Kesucian yang dijaga. Kesucian ini. Sampai nanti pada akhirnya kehancuran itu dalam bentuk zalzalah tadi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang pertanyaan muncul lagi. Berarti Dajjal itu akan muncul di Iran, Pak Ustaz. Nah, disinilah pertanyaannya muncul. Kok bisa? Apa benar Dajjal itu akan muncul di Iran? Disinilah Bapak Ibu, para ulama tidak bisa memastikan. Hanya saja kembali kepada dalil-dalil yang tadi kita sampaikan. Salah satu di antaranya, Nabi mengatakan Khurasan. Salah duanya Nabi pernah mengatakan dari arah timur. Kalau dari arah timur bisa jadi itu Khurasan, bisa jadi perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan kejadian perang sekarang, bisa jadi dari arah yang berbeda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa jadi dari arah yang berbeda. Yang ketiga, dari mana lagi? Bisa jadi dari Isfahan itu sendiri. Nah sekarang kita lihat seberapa banyak pengikut daripada Dajjal itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, Dajjal itu pengikutnya paling tidak pengikut Dajjal itu ada 7. Pengikut Dajjal itu ada 7. Pengikut Dajjal ada 7 ini, satu di antara yang pertama sekali adalah itu yang disebut dengan Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan ini tinggalnya di Iran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita kembalikan lagi pengikut-pengikut Dajjal yang pertama sekali yang akan bersama dengan Dajjal itu yang pertama sekali adalah yang disebut dengan Yahudi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah sekarang pertanyaannya muncul lagi Pak. Berapa lama lagi menunggu yang tadinya 15.000 lebih kurang ini bisa menjadi 70.000. Kira-kira Dajjal itu sudah semakin dekat atau semakin jauh Pak Ustadz? Semakin dekat. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, kekacauan dunia sekarang itu kedekatan akan datangnya Dajjal itu sudah sangat terasa sekali. Makanya Bapak Ibu ini bukan persoalan kita menerka bukan, ini persoalannya akidah Pak, persoalannya akidah. Apa maksudnya persoalan akidah? Persoalan akidah itu adalah sejauh mana kita mampu bertahan dengan iman kita. Jadi kalau kita tak bertahan dengan iman kita, kita menjadi pengikut Dajjal. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua Pak, siapa saja pengikut Dajjal itu? Kaum wanita, perempuan-perempuan
yang mudah tertipu, perempuan-perempuan yang cinta terhadap dunia, perempuan-perempuan yang mudah didustai. Kenapa demikian? Satu di antara fitnah terberat kata Nabi di akhir zaman adalah perempuan. Tapi kan Dajjal tidak menikah, Ustaz. Ya memang. Jadi Bapak Ibu, dulu pernah muncul pada masa Nabi itu seorang yang sangat pendusta sekali pada masa Nabi. Saya lupa namanya, tapi sangat pendusta. Siapa namanya? Ya itu julukannya saja. Julukannya. Jadi ada seorang pemuda sangat pendusta, Pak. Sampai-sampai Nabi ditanya oleh para sahabat, bagaimana pandangan Nabi tentang Fulan ibn Fulan? Nabi nggak bisa menjawab karena memang posisinya Nabi tidak bisa katakan apakah itu Dajjal atau tidak. Karena sahabat bertanya. Kemudian Umar bin Khattab bilang begini, Al-Kadzab, kata Umar bin Khattab. Nah, inilah julukan yang dapat untuk dia. Kenapa begitu? Saking pendustanya, Pak. Cuma dijawab oleh pemuda tersebut ketika ditanya, apakah dia ini Dajjal? Ditanya. Bagaimana pertanyaannya? Satu, dijawab sama dia. Kata pemuda tersebut, Dajjal itu matanya satu, sementara mata saya dua. Dajjal itu tidak beranak, sementara saya punya istri, punya anak. Nah, disitulah Bapak Ibu dilabelilah si pemuda tersebut sebagai labelnya Al-Kadzab, pendusta. Karakter pendustaannya dia sama seperti Dajjal. Jadi memang karakter-karakter Dajjal ini menjadi karakter pasaran sekarang. Oke Bapak Ibu, kalau sekarang ini kalau kita mau lebih wow, ya kita tinggalkan dusta. Karena dusta itu sudah menjadi pasar sekarang, sudah menjadi pasaran. Oh, pendusta lah, itu udah pasaran itu ya. Kita kan pengennya yang tidak pasaran. Nah, apa caranya biar kita tidak menjadi orang yang pasaran? Ya udah, jujur aja, enggak usah pendusta. Kalau dulu, nah sekarang kan kita susah nih mencari orang yang baik nih, yang mencari orang jujur susah. Karena kata Nabi, Dajjal itu akan muncul di masa sanawatul khadda'at, masa-masa tipu daya. Nah, masa-masa tipu daya itu kapan? Apakah sekarang, apakah yang akan datang? Sekarang agak mirip. Meskipun masih ada orang-orang yang jujur. Tapi apakah nanti? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Bapak Ibu, siapa lagi selain dari Yahudi Isfahan? Selain daripada perempuan. Yatba'uhu aqwamun kana wujuhum al-majjan al-mutraqah. Akan muncul kelompok-kelompok yang muka mereka ini rata. Mata-mata mereka sipit. Ini susah nih kalau begini nih. Apakah itu bangsa Mongol ataukah bangsa Tuk? Di sini dikatakan salah satu di antaranya adalah pengikut Dajjal yang paling banyak adalah orang Yahudi, satu, yang kedua Ajam, yang ketiga bangsa Tuk. Bangsa Tuk di sini ini agak sedikit debatable. Ada yang mengatakan Turki, ada yang mengatakan ini Mongol, karena Mongol itu satu matanya sipit, mukanya datar. Datar di sini maksudnya hidungnya pesek. Ya beda-beda tipis lah dengan kalau Bapak Ibu tengok ya orang-orang itulah. Orang mana maksudnya itu? Yang bermatakan sipit lah kan begitu. Nah, jadi apakah itu juga wallahu a'lam bishawab, tapi salah satunya di situ. Bapak Ibu kalau lihat status kerajaan Mongol pada masa mereka menghancurkan Abbasiyah, maka tidak jauh berbeda dengan kondisinya, Pak. Bengisnya, sadisnya, parahnya, kelakuannya, tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Ketika Dajjal itu datang, para pengikut-pengikut itu sama, Pak, karakternya seperti itu. Dan manusia dari berbagai bangsa dan golongan, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Arab dusun yang juga para wanita. Arab-Arab perbatasan. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ada namanya Khawarij. Khawarij itu, Ustaz, kan Khawarij sudah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, sudah dihabisin. Tapi kok masih ada? Kenapa kok Nabi katakan ada Khawarij? Ini yang disebut dengan Neo Khawarij. Apa itu Neo Khawarij? Khawarij modern. Khawarij apa namanya? Modern. 80.000 orang mereka mengenakan topi perang. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, salah satu pengikut Dajjal nanti adalah ada sekitar berjumlah 80.000 orang dan mereka menggunakan topi perang.
Dalam riwayat dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu terdahulu, yatba'uhu aqwamun kana wujuhum majjan al-mutraqah. Tadi yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, demikian pula orang-orang ajam, sebagaimana dijelaskan sifat mereka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajib hamral wujuh fatasha al-waq sigar al-a'yun ka'anna wujuhuhumul majjanul mutraqah ni'aluhumus sya'ar. Nanti kata Nabi, salah satu pengikutnya itu yang paling spesifik, kata Nabi, yang paling sangat mirip adalah tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka memerangi bangsa Khuz dan Karman dari kalangan Ajam. Wajah mereka merah, hidung mereka pesek, mata mereka sipit, wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, dan terompa-terompa mereka terbuat dari bulu. Nah, coba Bapak Ibu tebak sekarang. Hampir mirip dengan Mongol. Persis hampir mirip. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tengok sejarah Mongol itu, karakter orang Mongol itu mirip banget, Pak. Nah, sekarang kita lihat di mana Mongol itu. Perbatasan India dan Cina. Yang dibatasi, ya bisa jadi pegunungan, bisa jadi ada yang mengatakan dibatasi oleh tembok Cina. Dan itu Bapak Ibu bengisnya bukan main, bengisnya bukan main, sadisnya bukan main. Jadi kita sekarang cek dulu. Dulu bangsa Mongol ini ada namanya bangsa Tartar, bangsa paling sadis, Tartar dan Tuk namanya. Tahu Bapak Ibu siapa yang mengalahkannya? Dikalahkan oleh kelompok Muslim dari Bani Mamalik, namanya Mamluk. Ada kerajaan Mamluk namanya. Kalau disebut di sini Mamalik. Kelak mereka yang akan membumi hanguskan bangsa Tartar Mongol pada saatnya itu. Dan mereka rebut kembali dalam sejarah Islam itu, mereka habisi, Pak. Dan itu tidak ditinggalkan. Sama persis seperti ketika mereka membumi hanguskan kelompok-kelompok yang ada di Abbasiyah itu. Dan tidak mereka tinggalkan. Sama, Pak. Begitu juga yang dilakukan oleh bangsa Tartar. Nah, itu ada sejarahnya sendiri. Dalam perang Tartar itu antara kerajaan Mamluk dengan bangsa Tartar. Nah, siapa Tartar tersebut? Mongol tadi. Makanya Bapak Ibu kadang kita berspekulasi, apakah benar yang mata-mata sipit ini? Wallahu a'lam bishawab, kan begitu. Apakah itu Sin, Cina, ataukah itu Asia? Dan Asia kita nggak tahu siapa Asia di sini. Kalau ditengok wajah-wajah abang-abang kita ini depan ini, ada yang mancung, ada yang pesek. Jadi yang pesek-pesek saja lah mungkin itu. Nah, tapi yang mancung-mancung tak masuk. Itu dia. Insya Allah tak. Semua sama. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sebelum kita tutup. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada kemudian pertanyaan. Dajjal akan turun pada tanah lembab di Mirqanah. Maka orang yang paling banyak keluar bersamanya adalah para wanita. Sehingga seseorang kembali kepada mertuanya, kepada ibunya, anak putrinya, saudara perempuannya dan bibinya. Lalu dia menguatkan hati-hati mereka sebab khawatir mereka keluar bersamanya. Jadi Bapak Ibu ketika Dajjal datang, itu para suami-suami itu sudah mulai khawatir. Nah, sekarang aja suami-suami udah pada khawatir. Ini istriku sama laki mana kan begitu. Hampir mirip lah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Dajjal itu turun, itu semua pintu-pintu rumah itu ditutup dengan rapat, serapat-rapatnya. Dia khawatir istri-istri mereka ini mendengar dan keluar. Ketika istri mereka mendengar dan keluar, maka perempuan-perempuan tersebut akan berdatangan. Nah Bapak Ibu, kesimpulan pertama, apakah Iran itu Dajjal? Kita jawab Bapak Ibu. Pada masanya Iran itu Sunni, Persia itu Sunni. Pada masa Abbasiyah. Dan ada terjadi perubahan pada masa dinasti Safawiyah, merubah dari Sunni ke Syiah. Sekarang pertanyaannya muncul, apakah di Iran tadi ada tempat-tempat tertentu penghuninya orang-orang Yahudi? Ada. Apakah benar Iran itu nanti akan menjadi tempat munculnya Dajjal? Secara hadis Nabi mungkin. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan secara pasti karena masih ada beberapa hadis tertentu yang memang masih menjadi spekulasi, diperdebatkan oleh para ulama. Yang ketiga, mengapa Iran sekarang lebih kuat atas negara-negara kafir? Bagaimana? Apakah kalau memang Iran itu adalah tempat keluarnya Dajjal, mengapa Iran hari ini berkuasa dan kuat terhadap negara-negara tersebut? Jawabannya sederhana. Iran punya masa lalu yang cukup heroik
sehingga mereka merasa diri mereka selalu di atas angin untuk tidak bisa ditaklukkan oleh negara-negara tertentu. Itu salah satunya di antara sekian banyak alasan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang terpenting daripada persoalan Dajjal di Iran ini? Persoalannya sederhana saja. Iman, akidah kita harus kuat, iman kita harus kuat. Maka Bapak Ibu, ketika Dajjal itu muncul, yang tidak tersentuh oleh Dajjal, yang tidak mengikuti Dajjal, setidaknya ada 3 kategori. 1, orang yang terbiasa membaca surah Al-Kahfi atau yang memang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang kuat imannya, teguh akidahnya. Yang ketiga, orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Orang yang mendawamkan ini, yang terus berdoa kepada Allah dari 3 doa tersebut, memperkuat iman, membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Kemudian mereka selalu berdoa kepada Allah, insya Allah orang-orang seperti ini yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Pada saatnya. Banyakkah mereka? Tidak, mereka hanya segelintir orang saja. Makanya Bapak Ibu, ketika itu umat mukmin itu hanya segelintir, sedikit orangnya. Jadi tak banyak. Yang paling banyak apa? 2, kafir, munafik. Karena memang mereka adalah pengikut-pengikut setianya Dajjal. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi boleh berspekulasi, tapi harus ada referensi. Jangan berspekulasi jika menabur benci. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.